Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kembali bersukacita menerima berkat melalui acara Makin Dekat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga yang boleh menolong pada pagi hari ini. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan bahkan juga kami terus kau berikan kerinduan untuk boleh mengikuti acara ini, dan kami pun juga boleh terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati urapi hambamu, pakai layakan menjadi saluran berkat. Tuhan ditinggikan dan disenangkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Shalom. Hari ini saya berikan judul tema adalah positif saat sikon negatif. Ya, positif saat kita suasana hati kita baik-baik saja itu sangat mudah. Berpikir positif juga saat kita diberkati Tuhan, keadaan kita adem ayem, tentrem, damai sejahtera itu juga sangat mudah. Tapi bagaimana saat kita ditimpa kemalangan, masalah, kesedihan, atau keterpisahan? Apakah kita juga masih bisa tetap berpikir secara positif? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema adalah positif saat sikon negatif. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9, bunyinya adalah demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ayat ke-9-nya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata begini ya, berpikir positif, berpikir optimis. Wah, rasanya itu kayaknya buat apa? Pura-pura optimis, pura-pura positif. Padahal sebenarnya hati lagi susah, lagi banyak masalah. Munafik dong kalau kayak gitu. Menipu diri sendiri dong gitu ya. Nah, ada orang juga yang berkata gini loh. Wah, berpikir positif. Cuma akan merubah situasi kondisi yang ada. Ada juga orang yang berkata gini, saya lebih suka realistis aja sih daripada bermimpi, berpikir seolah-olah itu semua baik-baik, padahal realitanya kagak gitu ya. Nah, ada orang yang berkata demikian. Dan sebenarnya kita bagaimana sih Bapak Ibu Saudara? Apakah dengan kita itu berusaha untuk positif itu berarti kita menipu diri kita sendiri? Apakah berpikir positif itu juga berarti kita ini nggak realistis? Apakah saat kita ini mencoba untuk berpikir positif itu seperti kita bermimpi, halu gitu ya kalau orang muda saat ini bilangnya kayak gitu? Apa cuman sekedar halu doang gitu ya? Apa sekedar seperti apa berbohong diri sendiri, yaitu tadi ya menipu diri sendiri gitu ya. Apa sih? Apa memang ada manfaatnya untuk berpikir positif itu? Nah, Alkitab tadi berkata, kita itu pikirin hal-hal yang baik. Tentu itu bukan sekedar kita menipu diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi Filipi 4 ayat 8 ini sekali lagi bilang loh. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang disuruh Tuhan mikir itu yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berarti kita itu halu, karena dikatakan di ayat ke-9-nya itu ya, lakukan itu semua gitu, mikirinnya kayak gitu-gitu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, contoh kasusnya itu ada gini nih ya. Di tempat pekerjaan, satu pekerjaan gitu ya. Ditemukan
ada dua pekerja itu yang sama-sama punya kesalahan, gitu ya. Kesalahannya lumayan serius, gitu ya. Dan dipanggillah oleh bosnya, gitu ya. Nah, si A ini responnya gini, sama dipanggilnya itu sama ditegur, diingatkan kesalahannya, gitu ya. Si A responnya gini, ah, sudah susah payah kerja, sudah berusaha, masih aja salah. Percuma deh, untuk apa aku kerja capek-capek selama ini? Pasti kerja sekeras apapun gak akan ada bagusnya di hadapan bos. Tapi yang B, responnya beda, Bapak Ibu Saudara. B ini bilang gini, oh iya tadi bos tuh bilang sih, memang ada hal-hal yang aku bagus gitu ya. Dan bos kasih apresiasi, dipuji, dibilang dia suka dengan kerjaan. Tapi ada di satu hal lain, ada kesalahan yang aku perbuat. Dan bos itu berusaha untuk koreksi, dia ingetin supaya aku nggak salah lagi. Nah, thank you deh, aku udah nggak aku diingetin gitu ya, supaya aku bisa paham, ngeh kalau ini bukan hal yang patut saya lakukan lagi, dan saya nggak akan ngulang kesalahan itu lagi. Gitu ya, syukurlah ditegur gitu ya. Nah, itu respon dari si B. Nah, Bapak Ibu Saudara pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa respon kita, Bapak Ibu Saudara? Apa kita ini lebih senang yang mana nih, Bapak Ibu Saudara? Kita lebih senang yang respon yang mana nih ya? Nah, dikatakan gini nih, apa kalau kita jadi karyawan atau pengusaha, respon apa yang kita sukai? Ada respon tentu kita akan lebih suka yang B ya. Tapi kita lihat ada beberapa bagian dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara ya, apa sih sebenarnya kita itu gimana sih, boleh nggak sih respon positif itu menghasilkan apa sih? Ada ayat-ayat yang mendukung di sini ya. Kita ini sebenarnya memang nggak boleh berpikir negatif. Karena dikatakan di Amsal ya, pasal 24 ayat 10 bunyinya demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi kita lihat, ketika kita bisa lihat sesuatu itu secara positif, nggak mudah tawar hati, nggak mudah kecil hati, nggak mudah menyerah, nggak mudah berpikir negatif, maka kita itu akan kuat, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di Alkitab ini bilang apa? Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan gitu, pada masa kesulitan, itu bukannya malah akan memperbaiki keadaan. Justru malah akan memperburuk keadaan, justru bahkan bisa semakin kita tidak kuat menghadapi hidup ini. Nah, dikatakan juga orang yang berpikir positif itu adalah orang yang gini ya, memang diminta oleh Alkitab itu kita harus meninggalkan manusia lama kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 4 ya, ayat 22. Kenapa kita itu diminta berpikir positif? Ayat 22-nya yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 perhatikan di sini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita diminta Tuhan itu agar pikiran kita itu senantiasa dibaharui. Bukan hanya rohani kita yang disegarkan, tapi pikiran kita pun diminta di dalam Efesus 4 ayat 23 itu juga dikatakan diminta dibaharui. Jadi harus selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan maunya kita sendiri, bukan mengikuti kata hati kita, bukan mengikuti mudi kita gitu ya, perasaan kita, atau situasi kondisi, tapi minta dibarui seiring dengan pembaruan roh dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, juga dikatakan gini ya di ayat Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesesuaian buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ada ayat yang kita sangat kenal ya dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, artinya gini Bapak Ibu Saudara. Dua ayat ini terakhir mengatakan hati yang gembira ya. Terus tadi juga dikatakan sebentar ya. Dikatakan juga selain hati yang gembira juga adalah orang yang gembira hatinya gitu ya.
Amsal 15 ayat 15 tadi, orang yang gembira hatinya selalu akan berpesta. Dan di Amsal 17 ayat 22 itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dua ayat ini mengajak kita untuk kita punya hati yang gembira. Karena orang yang punya hati yang gembira dikatakan selalu berpesta. Dan ada orang yang bilang juga di ayat ini juga bilang obat yang manjur. Artinya gini loh, gimana kita bisa punya hati yang gembira kalau pikiran kita ini selalu negatif. Apa-apa kita sudah menyerah dulu. Apa-apa kita akan bilang nggak bisa. Apa-apa kita akan bilang percuma. Nggak akan memperbaiki keadaan. Saya juga nggak akan sembuh kalau kita sakit parah misalnya ya. Ya memang kita ini tetap boleh berharap berserah kepada Tuhan. Tapi kita tidak boleh berhenti pengharapan kita kepada Tuhan. Berharap dan berserah itu harus selaras, harus balance. Kita terlalu berharap tapi nggak berserah pada Tuhan. Kalau kita menemui hal yang buruk, di satu ketika kita akan mudah kecewa banget. Tapi di satu sisi, kalau kita cuman berharap tapi nggak berserah, juga apa Bapak Ibu Saudara? Juga akan susah. Kalau kita cuman berserah tapi nggak punya berharap, nggak mungkin juga gitu ya. Jadi artinya itu dua hal itu harus selaras. Karena apa? Kita punya pengharapan kepada Tuhan itu nggak akan sia-sia dan kita percaya bahwa kita menyerahkan kepada Tuhan pribadi yang tepat yang nggak akan mungkin kasih yang tidak baik buat kita. Meskipun mungkin bagi kita ada yang tahu itu tidak baik, tapi percayalah kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan berubahnya itu menjadi kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikatakan gini ya, ketika kita ini bisa berpikir positif, maka kita akan harus terus-menerus belajar untuk berpikir positif. Belajar. Artinya memang berpikir positif dan kita punya positif itu saat keadaan sedang negatif, itu nggak mudah. Makanya dikatakan kita perlu belajar hari demi hari agar roh kita diperbarui dan pikiran kita pun juga diperbarui Bapak Ibu Saudara. Nah, ada orang itu yang sering kali mudah sekali berpikir negatif ya. Apa-apa bilangnya nggak bisa dulu. Apa-apa bilangnya susah. Apa-apa bilangnya nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa punya iman kalau kita bilang nggak mungkin? Kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya teringat dengan teladan dari Semuong ya, khususnya kemarin beliau sudah dipanggil Tuhan gitu ya, tapi teladan yang luar biasa dari beliau yang sangat membekas di hati saya adalah bagaimana beliau seorang yang berjuang yang begitu giginya. Di dalam sakit kansernya itu dia tidak pernah menyeru, tidak pernah menyerah sekalipun. Dia selalu punya optimis, selalu punya pengharapan, selalu bisa akan lebih baik nantinya. Tapi di satu sisi beliau pun juga almarhumah juga tetap bisa menyerahkan kepada Tuhan. Saya bisa melihat begitu luar biasa dan setiap kali beliau kemo waktu masih di LA ya, dia selalu meminta kami-kami untuk terus berdoa. Doakan ya ini kemo saya keberapa. Jauh-jauh hari beliau mengajak kita untuk berdoa bersama. Dan saya lihat itu gitu Bapak Ibu Saudara ya. Berpikir positif itu bukan halu. Berpikir positif itu bukan mimpi. Berpikir positif itu bukan berarti kita nggak realistis, tetap realistis. Tapi kita bisa menyelaraskan itu semua di dalam dasar kita, membawa pikiran positif kita itu tetap di dalam doa, tetap di dalam keberserahan kita kepada Tuhan secara total. Karena itulah kekuatan kita. Kalau keadaan situasi sudah negatif, tapi kita tambah dengan pikiran kita negatif, akan lebih susah kita menghadapi hidup ini Bapak Ibu Saudara. Semakin tidak mudah. Nah Bapak Ibu Saudara saya lihat Semuong seorang pejuang yang gigih ya. Beliau di tengah sampai masuk ICU pun. Beliau itu nggak mengeluh loh. Nggak mengeluh aduh saya begini atau saya begini. Tapi yang beliau selalu tanyakan terutama waktu saya datang gitu ya. Dia selalu menanyakan jemaat gitu ya. Waktu kapan yang anaknya Tante Pincen juga sakit parah, yang terus kemudian dipanggil Tuhan juga. Dia juga tanya, kamu sudah pergi ke rumah dukanya, kamu sudah melayat belum, sudah beres belum apa perkabungannya gitu ya, udah lancar nggak gini-gini. Jadi dia begitu penuh perhatian kepada orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara di dalam kita berpikir positif, kalau kita selalu
mikir nih diri kita sendiri, terus kita mengasihani diri kita sendiri, selalu kita berpikir negatif tentang kehidupan kita, masa depan kita, saya yakin loh, nggak akan mudah bagi kita untuk bisa memikirkan orang lain. Sedangkan untuk diri kita sendiri aja kita ini udah setengah mati gitu ya. Udah bawaannya negatif melulu. Gimana kita bisa memikirkan orang lain? Nah, saya lihat semua begitu orang yang luar biasa. Pejuang yang luar biasa. Dan dia selalu mengatakan kepada saya adalah apa? Pokoknya kita lakukan bagian kita yang terbaik. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya yakin positif saat sikon negatif itu adalah seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Positif tetap kita landasi dengan kita tidak berjuang seorang diri, dengan tidak kita ngeyel kepada Tuhan. Tapi positif itu kita dasari dengan pengharapan kita kepada Tuhan, keberserahan kita kepada Tuhan, karena kita percaya kita ini manusia terbatas. Kita ini tidak ada yang bisa kita kendalikan, tapi kita punya Tuhan yang mengatur segalanya, yang membuat indah segala sesuatunya. Dan Tuhan kita adalah satu pribadi yang begitu berdaulat. Percayalah ketika kita menyerahkan kepada Dia, apapun situasi kondisi yang buruk sekalipun, kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalaninya. Demikian saya lihat dalam kehidupan semua. Beliau sudah mengakhiri pertandingan imannya di dunia ini dengan baik. Sampai akhir hidupnya pun beliau terus mau berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi bisa negatif, tapi terus kita bawa dalam doa kita. Kita percaya doa itulah kekuatan kita. Doa itulah tanda kita tunduk di bawah otoritas Tuhan. Doa itulah juga berarti kita mau berserah kepada Tuhan, tapi tidak menyerah. Berserah, tapi bukan menyerah. Berserah, tapi kita tetap berusaha sekuat tenaga kita, semaksimal kita. Bukan pasif, bukan pasrah. Tapi berserah adalah kita tetap berjuang mengerjakan bagian kita. Tapi kita tetap serahkan apapun yang terbaik, kita serahkan kepada Tuhan. Karena dialah pribadi satu-satunya yang tahu secara persis apa yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam situasi kondisi terburuk sekalipun, jangan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang mudah menyerah. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang akhirnya apatis, tidak mau berjuang menghadapi hidup ini. Tapi biarlah di situasi kondisi yang terburuk sekalipun, yang negatif sekalipun, kami mau tetap berusaha dengan sekuat tenaga kami, dengan kami mendasarkan kepada Tuhan, memohon kekuatan yang dari Tuhan. Kami berusaha untuk tetap berpikir positif, boleh tetap berharap kepada Tuhan, dan boleh tetap berserah kepada Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, tapi kami juga tidak mau menyerah atas hidup ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap kami. Dan hamba-Mu bersatu hati berdoa menyerahkan untuk Bok Suong dan seluruh anak menantu cucu yang ditinggalkan oleh Semuong. Semuong sudah bersama dengan Bapa di surga. Dan kami berdoa kiranya kekuatan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan yang dari Tuhanlah yang menyertai Bok Suong secara pribadi maupun anak-anak menantu cucu. Tuhan berkati perjalanan seluruh jalannya ibadah, kedukaan hingga hari Sabtu, maupun kami juga sebagian akan berangkat ke Sampur Bangka, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati baik perjalanan melalui pesawat maupun melalui darat. Kami serahkan, Tuhan juga jaga lindungi perjalanan pulang pergi kami, dan biarlah sungguh kehadiran kami pun juga boleh menjadi berkat luar biasa bagi semua orang yang ada di Sampur Bangka. Tuhan ditinggikan dan disenangkan. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk kedua saudara kami yang berulang tahun, yaitu Bapak Ciam Tekci maupun Ibu Sandra Juwita. Nah, hari kami berdoa Tuhan untuk kedua saudara kami ini. Engkau tahu secara persis pergumulan mereka, dan biarlah mereka pun juga boleh terus hidup di dalam Engkau, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tambahkan iman bagi setiap mereka Tuhan,
kesetiaan akan mengiring melayani Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh terus tambahkan bagi setiap saudara kami ini. Apapun pergumulan dari kedua saudara kami ini beserta dengan keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan Engkau menolong bukakan jalan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk setiap kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita bagi Bok Suong maupun seluruh keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan Yesus mengirimkan rohnya, menghibur, menguatkan, dan menyertai setiap kita semua. Amin. God bless Bapak, Ibu, Saudara.